Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Halo. Hari ini kita mau kupas tuntas nih, bab 44 dari buku The Art of Thinking Clearly. Ah ya, yang soal omission bias itu ya. Menarik ini. Betul, judulnya Mengapa Anda adalah solusi atau masalahnya. Fokusnya bias kelalaian. Pernah nggak sih Anda merasa, kayaknya lebih aman nggak ngapa-ngapain aja gitu. Dibanding ambil tindakan tapi takut salah. Padahal ya, nggak bertindak itu juga ada akibatnya. Iya, itu dia intinya. Bias kelalaian ini kecenderungan kita menilai kalau tindakan aktif yang hasilnya jelek, itu rasanya lebih parah. Lebih parah dibanding apa? Dibanding kalau kita nggak ngapa-ngapain, tapi hasilnya sama-sama jelek juga. Kita itu secara naluri lebih gampang maafin diri sendiri kalau gagal karena diam. Oh gitu. Daripada gagal karena mencoba. Nah, ini menarik buat kita bahas, gimana sih efeknya ke keputusan kita sehari-hari? Dobelli kasih contoh bagus tuh soal bisnis. Kayak investor atau jurnalis ya. Iya, gimana tuh? Mereka kayaknya lebih gampang maafin perusahaan yang nggak inovasi sama sekali, terus akhirnya ketinggalan. Dibanding perusahaan yang berani, luncurin produk baru, tapi gagal total. Aneh nggak sih? Kan sama-sama bisa bangkrut ujungnya. Nah iya, aneh kan rasanya? Tapi gini, itu karena tindakan aktif, kayak meluncurkan produk gagal itu jauh lebih kelihatan. Lebih jelas gitu ya Iya, lebih salahnya. jelas dikritik. Kalau nggak inovasi kan pasif aja. Gagalnya nggak langsung kelihatan, baru kerasa kalau udah telat. Jadi karena lebih terlihat itu ya. Iya, secara psikologis rasanya lebih aman buat reputasi pribadi kalau nggak bertindak. Nggak kelihatan salah langkah secara aktif gitu. Padahal ya, bisa merugikan perusahaan juga dalam jangka panjang. Masuk akal. Ini berlaku juga dong buat contoh lingkungan yang disebut Dobelli? Kayak gimana tuh contohnya? Soal pabrik. Misalnya ngebiarin pabrik jalan tanpa filter emisi itu rasanya nggak separah kalau sengaja nyopot filter yang udah ada. Padahal ya dampak polusinya bisa sama aja kan? Kenapa kita mikirnya beda ya? Nah, persis. Itu karena bias ini bekerja. Nggak pasang filter, itu kan kelalaian, omission. Oke. Kalau nyopot filter, itu tindakan aktif, commission. Hasilnya sama, polusi. Tapi yang tindakan aktif rasanya lebih sengaja, lebih salah gitu. Oh, Kita lebih gampang ngejudge tindakan nyata daripada akibat dari nggak adanya tindakan. Contoh lain deh yang dekat soal pajak. gimana tuh? Nggak lapor semua penghasilan mungkin rasanya kurang kriminal gitu ya, dibanding sengaja malsuin dokumen pajak. Padahal kerugian negaranya sama aja. Betul. Ini semua nunjukin adanya omission bias. Oke. Kalau gitu ini beda dong ya sama action bias. Kayaknya pernah kita singgung sedikit. Beda. Bedanya di mana coba? Action bias itu kan kalau nggak salah, kecenderungan buat bertindak walau nggak perlu ya. Tepat. Kuncinya di kejelasan situasi. Action bias itu muncul pas situasinya nggak jelas, ambigu. Kita ngerasa harus ngapa-ngapain aja, walau mungkin sia-sia. Kayak kiper nebak arah penalti. Oke, terus omission bias. Nah, omission bias ini justru kuat pas situasinya lumayan jelas. Kita tahu nih, ada potensi masalah ke depan. Bisa dicegah kalau kita bertindak sekarang. Betul, tapi kita nggak termotivasi. Kenapa? Yaitu tadi, karena tindakannya terasa berisiko, atau repot, atau kita takut salah langkah secara aktif. Wah, ini dia nih bahayanya. Karena nggak bertindak itu seringkali nggak kelihatan kayak sebuah keputusan ya. Iya, gampang kelewat. Dobelli sampai ngutip slogan aktivis tahun 60-an itu, jika Anda bukan bagian dari solusi, Anda adalah bagian dari masalah. Nah, itu dia. Itu kan kayaknya keras banget ya kedengarannya. Emang nyindir omission bias ini? Menurut saya sih iya. Itu pukulan telak banget buat omission bias. Slogan itu bilang, kalau kamu nggak ikut benerin masalah, ya kamu bukan netral. Maksudnya? Dengan diam aja, kamu itu justru ngebiarin masalahnya ada terus, atau malah tambah parah. Kamu jadi bagian dari masalah itu sendiri. Dalam juga ya maknanya. Mungkin ini ada hubungannya sama evolusi kita dulu kali ya. Salah bertindak di zaman dulu bisa bahaya langsung, fatal. Kalau resiko nggak bertindak, Seringkali nggak langsung kelihatan dampaknya, atau terasa nanti-nanti. Jadi lebih aman untuk diam. jadi diamnya kita itu sebenarnya ada bobotnya ya? Ada konsekuensinya, bukan cuma sekedar nggak ngapa-ngapain. Tepat sekali. Jadi, coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak sih, di kerjaan, atau di lingkungan, atau hubungan pribadi, Anda milih nggak bertindak
Karena takut resiko atau repot gitu. Iya. Ada nggak kondisi yang sebenarnya bermasalah, tapi dibiarin aja? Karena banyak orang, mungkin termasuk Anda, milih buat nggak bertindak. Wah, ini jadi pengingat penting nih. Jadi kesimpulannya, omission bias ini jebakan mental ya. Jebakan gimana? Kita lebih milih resiko dari nggak bertindak, yang sering nggak kelihatan, daripada resiko kalau kita bertindak, yang kalau gagal lebih jelas salahnya. Betul. Kita jadi lebih gampang maafin diri sendiri atau orang lain kalau gagalnya karena diam, dibanding gagal karena mencoba sesuatu. Bener juga. Nah, sebagai penutup nih, buat bahan pikiran Anda. Lain kali kalau Anda dihadapkan pilihan, mau bertindak dengan segala resikonya, atau nggak bertindak, tapi ngebiarin masalah mungkin tambah besar. Coba berhenti sejenak gitu ya. Iya, coba jeda dulu, tanya ke diri sendiri, ini nggak ngapa-ngapain beneran netral nggak sih? Atau jangan-jangan ini sebenarnya keputusan juga? Keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi. Persis, keputusan yang juga pasti ada konsekuensinya sendiri, walaupun mungkin nggak langsung kelihatan.